Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Pancasila NOP 103 C3.8 dari Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulfa Widiawati, NIM 0821 1183 3074, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Tias dengan NIM 142 11233 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Baik, kali ini kami akan membahas tentang langkah-langkah strategis dalam pemahaman mahasiswa mengenai sistem etika Pancasila di kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, kami akan membahas tentang kerangka jurnal, kemudian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Adapun kerangka jurnal kami adalah jurnal berisikan judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Menurut K. Bergnes, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Pancasila sebagai sistem etika dapat mewujudkan bangsa Indonesia menjadi kokoh dan tangguh dalam bernegara. Namun, pada pengimplementasiannya saat ini, masih banyak masyarakat, terutama pada generasi muda, yang tidak mengedepankan sistem etika Pancasila di kehidupan sosial dan budaya. Sebagai penunjang dari latar belakang kami melakukan studi kasus, ya ini yang pertama analisis tentang apakah menurut Anda melestarikan budaya Indonesia itu penting? Apakah Anda mengenal dan mengikuti budaya asing, dan apakah budaya dan produk asing lebih menarik dibandingkan budaya dan produk lokal? Di sini terdapat 100% masyarakat atau mahasiswa sadar akan melestarikan budaya Indonesia itu penting. Namun, pada pengimplementasiannya, banyak responden yang mungkin dan iya berpendapat bahwa mereka mengenal dan mengikuti budaya asing dikarenakan budaya mereka lebih modern dibandingkan budaya sendiri yang terkesan kuno. Adapun analisis kedua kita tentang penerapan sistem etika Pancasila di kehidupan sehari-hari. Masih banyak persentase mahasiswa atau responden yang tidak sesuai dengan pemahaman yang telah dilakukan. Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa responden kebanyakan memiliki pengetahuan yang luas, namun pada penerapannya etika sistem Pancasila tidak dilakukan dengan benar. Kecepatan arus globalisasi tanpa diimbangi oleh pola pikir kritis dan modern mengakibatkan terhanyutnya generasi muda dalam berkehidupan. Oleh karena itu, kami mengangkat judul langkah-langkah strategis dalam pemahaman mahasiswa mengenai sistem etika Pancasila di kehidupan sosial dan budaya sebagai bahan salah satu proyek mata kuliah wajib Pancasila Universitas Airlangga yang bertujuan sebagai bahan literatur dan wadah penyampaian wawasan dalam menjunjung tinggi etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu metode. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data pembuatan jurnal ini yakni dengan menggunakan studi literatur. Lebih tepatnya dengan menggunakan Google Scholar sebagai media untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal. Studi literatur sendiri adalah sesuatu yang akurat sebagai bahan analisis yang diangkat dari beragam bacaan yang bermakna terhadap pembahasan penelitian atau sebagai alat pengumpul hasil untuk menampilkan beragam hipotesis yang relevan dengan perdebatan yang terjadi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari studi kasus yang ada, dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran penuh mengenai pentingnya penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk dalam pelestarian budaya yang ada. Namun, jika dilihat dari pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenai penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya masih terbilang kurang. Bahkan kegiatan pelestarian budaya pun masih dipandang sebelah mata. Untuk itu, diperlukan adanya solusi maupun langkah-langkah strategis dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan tersebut.
Adapun salah satunya yaitu pendidikan melalui media pendidikan, yaitu pendidikan Pancasila. Agar pendidikan Pancasila lebih memberi kesan dan mencapai sasaran, sesuai dengan visi dan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, maka proses pembelajaran harus sesuai dengan konteks kemahasiswaan yang bercirikan kritis, analisis, dinamis. Dengan demikian, metodologi pembelajaran setidaknya harus memperhatikan hal-hal seperti menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota, keluarga, masyarakat, dan warga negara. Dengan demikian pula, terkait metode proses pembelajarannya, pembahasan secara kritis, analitis, maupun juga reflektif melalui dialog-dialog kreatif yang bersifat bisa menumbuhkan minat mahasiswa untuk memberikan respon terhadap suatu topik bahasan. Selain melalui pendekatan lembaga pendidikan, campur tangan pemerintah juga sangat diperlukan. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi non-formal mengenai budaya Indonesia yang menarik perhatian generasi muda. Dalam hal ini, sosial media sangat berperan penting karena sosial media adalah media yang sering digunakan oleh generasi muda. Seperti contohnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan public figure atau podcaster ternama untuk mensosialisasikan tentang bagaimana menariknya budaya Indonesia, serta pentingnya melestarikan budaya Indonesia melalui sebuah podcast. Platform media yang bisa dimanfaatkan dalam penyampaian pesan dalam penyebaran podcast tersebut adalah melalui Spotify, YouTube, dan Instagram. Tak hanya budaya yang perlu diperhatikan, produk lokal juga perlu diperhatikan. Sudah saatnya produk lokal dilindungi dan diselamatkan. Hal ini dikarenakan produk lokal adalah identitas bangsa dan masa depan bangsa Indonesia. Jika produk lokal hilang dari pasaran, maka yang ada adalah banyaknya pengangguran di daerah yang pada akhirnya menjadi beban pemerintah. Media promosi dari produk lokal ini bisa melalui media-media yang dikenal dan mudah diakses masyarakat, seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia diharapkan dapat dipahami dengan baik dan berkembang, khususnya di kalangan mahasiswa yang merupakan ujung tombak penentu masa depan bangsa Indonesia ini, diharapkan lebih memahami dan memaknai lagi, serta menerapkan etika Pancasila tersebut dalam kehidupan sosial maupun budaya di Indonesia. Selain itu, pihak-pihak yang terkait juga diharapkan dapat menyadari dan melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan saling mendukung satu sama lain, sehingga tujuan yang diharapkan pun dapat tercapai. Next. Dari uraian yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai etika Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya, yakni yang pertama yaitu melalui lembaga pendidikan, yaitu Lembaga Pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu melalui campur tangan pemerintah dengan melaksanakan sosialisasi non-formal yang lebih menarik seperti podcast yang disebarluaskan melalui platform ternama. Yang ketiga yaitu melalui peranan tokoh agama dan budaya dengan pengadaan organisasi keagamaan dan sanggar budaya. Yang keempat yaitu melalui interaksi dalam keluarga, yakni dengan pembekalan orang tua dengan mendidik pola perilaku, sikap, dan keyakinan kepada anaknya. Selanjutnya yaitu melalui pendekatan lingkungan dengan memilih lingkup pertemanan yang positif. Lalu melalui suatu komunitas dan organisasi kepemudaan, contohnya Karang Taruna. Yang terakhir yaitu melalui peningkatan kualitas produk lokal sebagai identitas dan masa depan bangsa dan memakai produk-produk lokal untuk mendukung perkembangannya. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan referensi. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa 1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Kedua adalah seluruh konten dalam video ini hanya ditujukan dalam upaya kami untuk mengembangkan pengetahuan, keilmuan, dan keterampilan. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan hanya ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada apa yang terkait dengan studi tentang Pancasila.